Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dulu saja, masih ada penjelasan paparan dari Kepala BKN yang akan diwakili oleh Bapak Suharmen Eskom MSI, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua Panja dan Wakil Ketua Panja serta seluruh anggota Panja pengangkatan GTK menjadi ASN, serta Dewan Pakar yang pada kesempatan rapat kerja pada sore hari ini juga berkenan hadir. Yang kami hormati rekan-rekan dari pemerintah, Ibu Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Setdijen Guru dan Tenaga Pendidikan, Prof. Nunu. Kemudian Ibu Dirjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri, Bu Nining atau Ibu Sri Purwaningsih, Bapak Staf Ahli Mendagri, Bapak Suhajar Diantoro, dan rekan kami Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan RB yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asdep Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia, Bapak Ari Katmoko. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mohon menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala, karena pada kesempatan yang sama beliau sedang keluar kota dan meminta kami untuk mewakili beliau untuk menyampaikan atau menghadiri rapat Panja pada Komisi 10 sore hari ini. Secara resmi jawaban atau pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Panja GTK menjadi ASN sudah kami sampaikan secara tertulis, tetapi kami juga sekaligus menyiapkan beberapa bahan paparan, termasuk juga kami ingin melaporkan terkait dengan hutang penugasan. Jadi saya sampaikan hutang penugasan dari rapat dengan Komisi 10 beberapa waktu yang lalu, di mana kami masih ingat pada rapat Komisi 10 waktu itu ditargetkan kepada BKN untuk segera menyelesaikan pengangkatan atau penetapan nomor induk pegawai bagi P3K tahap pertama. Dan pada kesempatan karena kami waktu itu dijanjikan akhir Maret sudah harus diselesaikan, dan ini juga sekaligus akan kami coba untuk dilaporkan bagaimana progresnya. Sebelum masuk ke progres tersebut, kami ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana jumlah pegawai negeri sipil yang ada saat ini di data kami. Data PNS dan P3K yang ada di seluruh Indonesia tercatat seluruhnya di APBN, di BKN dengan menggunakan satu data ASN yang terintegrasi di dalam sistem administrasi pelayanan kepegawaian. Sampai dengan 30 Desember tahun 2020, total ASN kita, P3K dan PNS, karena P3K-nya baru diangkat yang tahap pertama, itu adalah 4.168.118 orang. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini memang 5 tahun terakhir itu terjadi penurunan jumlah pegawai negeri sipil. Jadi ada moratorium dalam 5 tahun terakhir, tetapi kemudian untuk mengatasi persoalan nanti kekosongan pada golongan dan pangkat tertentu, maka masih tetap dilakukan penerimaan melalui jalur sekolah pendidikan kedinasan. Nah, terkait dengan data guru, karena juga ini ditanyakan oleh Bapak Ibu dari Panja, data guru kita sekarang ini total per 30 Desember itu 1.418.266 orang. Ini termasuk guru yang dicatat di bawah Kemendikbud dan guru yang di bawah Kementerian Agama. Totalnya adalah 1,4 juta orang. Kalau dilihat dari sisi jenis kelamin atau gender, itu 37% adalah laki-laki atau 522.000 dan 63%-nya adalah perempuan atau 896.000. Nah, dari data kami, kalau dilihat berdasarkan usia, memang sebagian besar itu berusia 51 sampai 60 tahun.
Jadi ini adalah usia-usia yang memang akan memasuki batas usia pensiun. Dan kalau dilihat dari sisi prediksi berdasarkan usia yang akan memasuki usia pensiun, pada tahun 2021 itu sebanyak 69.999 orang untuk guru PNS daerah. Dan untuk yang dia tercatat sebagai PNS pusat, itu yang di Kementerian Agama, itu sebanyak 1.514 orang. Itu yang akan memasuki batas usia pensiun. Kemudian tahun 2022, 84.000, tahun 2023, 86.000, 2024, 80.800, dan 2025 82.500. Jadi memang rata-rata sekitar 80 ribuan itu akan memasuki batas usia pensiun pada saat di dalam 5 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat sebarannya per provinsi, sebenarnya data kami ada sampai dengan level kabupaten kota. Jadi kalau ini adalah sebaran data guru kita per provinsi, mulai dari Aceh sampai dengan Papua Barat. Jadi sebaran ini termasuk juga yang di instansi pusat, itu posisinya adalah yang seperti gambaran yang kami sampaikan ini. Nah, bagaimana perkembangan pengatan atau demografi P3K tahap 1 2019? Lanjut. Ini adalah P3K tahap 1 2019 yang lalu, yang lolos seleksi itu adalah 51.293 orang. Ini sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu di dalam panja rapat Komisi 10 beberapa waktu yang lalu. Dan untuk guru yang lulus itu sebanyak 34.818 orang. Itu adalah yang usianya di bawah 57 tahun. Dan 57 di 58 tahun itu 97 orang. Dan 59-64 tahun itu 39 orang, dan di atas 64 tahun tidak ada. Progres penetapan NIP P3K yang sudah diselesaikan oleh BKN, dari formasi yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB, untuk P3K tahap 1, sebanyak 50.530 formasi yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB, yang masuk ke BKN, itu sebanyak 49.725 orang. Dari 49.725 orang ini yang sudah ditetapkan oleh BKN nomor induk pegawainya itu sebanyak lebih kurang sekitar 98,9%. Nah, ada sisa yang belum bisa ditetapkan. Ada beberapa catatan yang belum bisa ditetapkan itu karena yang bersangkutan mengundurkan diri karena dia lulus seleksi CPNS. Kemudian ada yang meninggal dunia, kemudian ada yang berhenti jadi guru honorer, dan ada juga yang sudah mencapai batas usia pensiun, ada juga yang terkena hukuman disiplin. Jadi alasannya macam-macam yang disampaikan oleh instansi daerah. Nah, sekarang terkait dengan bagaimana yang kita harapkan untuk dalam konteks untuk pembangunan ASN ke depan. Jadi di dalam konteks pembangunan ASN ke depan, kita disesuai dengan RPJMN keempat tahun 2020-2004, kita betul-betul ingin mendorong untuk terwujudnya ASN yang smart ke depan. Tetapi sekaligus juga memiliki integritas, memiliki nasionalisme, memiliki profesionalisme, memiliki wawasan global dan menguasai IT dan bahasa asing, serta memiliki jiwa hospitality yang melayani publik. Kemudian mampu membangun jaringan, networking, serta memiliki jiwa entrepreneurship. Nah, inilah yang kemudian beberapa kriteria yang kita harapkan di dalam Smart ASN ini yang menjadi parameter dalam melakukan pengadaan ASN. Termasuk juga menyiapkan materi-materi soal di dalam pengadaan ASN dengan bercirikan kepada ASN-ASN yang kita harapkan tadi. Lanjut. Nah, kalau kita berbicara ASN itu terdiri dari proses rekrutmennya itu bisa melalui 3 jalur. Yang pertama melalui PNS, pegawai negeri sipil. Yang kedua melalui sekolah pendidikan kedinasan. Jadi mereka mengikuti sekolah pendidikan kedinasan yang dikelola oleh kementerian lembaga seperti Kementerian Dalam Keuangan itu terkait dengan STAN misalnya, kemudian Kementerian Dalam Negeri, IPDK,
kemudian ada Kementerian Perhubungan, BPS, dan sampai dengan Badan Cyber dan Sandi Negara. Mereka-mereka yang lulus taruna-taruni dari sekolah kedinasan ini kemudian pada akhirnya akan diangkat menjadi ASN. Kemudian yang ketiga adalah melalui jalur P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena inilah yang diatur di dalam Undang-Undang 5 tahun 2014 bahwa ASN itu pada dasarnya hanya terdiri dari dua, yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, terkait dengan proses persiapan di dalam pelaksanaan seleksi P3K guru, maka sumber data yang disepakati beberapa waktu yang lalu itu terdiri dari sumber data yang ada di data Dapodik yang teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk di dalam ini adalah data-data guru agama yang berada di sekolah umum. Itu sudah ada di dalam datanya teman-teman Dapodik. Kemudian adalah data yang kedua adalah tenaga guru honorer K2 yang datanya ada di DKI, sisanya lebih kurang sekitar 130 ribuan orang, 129 ribuan tepatnya. Lanjut. Nah, bagaimana proses pendaftarannya? Karena ini adalah akan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara di Republik Indonesia yang datanya tercatat baik itu di database-nya Dapodik ataupun data yang tercatat di database-nya BKN, maka sistem pendaftarannya itu akan dilakukan menggunakan sistem. Jadi kita menggunakan teknologi informasi yang kami menyebutnya adalah sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Nanti mereka akan masuk di dalam ada satu modul di dalamnya terkait dengan SSCN P3K. Khusus untuk yang mereka akan mendaftar untuk jabatan yang di P3K. Setelah melakukan pendaftaran, maka nanti datanya, lanjut di slide berikutnya. Setelah dilakukan pendaftaran, maka datanya nanti akan disampaikan kepada teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mereka ini yang akan mengikuti seleksi melalui sistem ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Selesai pelaksanaan seleksi, maka data hasil penilai dari masing-masing peserta itu akan disampaikan kembali ke BKN untuk dilakukan pengolahan terhadap hasil dari untuk menentukan kelulusan dari setiap calon peserta yang ikut seleksi tadi. Kalau mereka kemudian lolos seleksi, kemudian ditandatangani secara digital oleh Kepala BKN, dan selanjutnya instansi mengajukan penetapan NIP kepada BKN untuk P3K yang lolos seleksi. Nah, beberapa fitur di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara yang kami siapkan itu adalah mulai dari portal pendaftaran, mereka mulai dari termasuk penyiapan akun di sana, kemudian melakukan proses verifikasi terhadap calon pelamar, itu juga dilakukan secara online. Jadi tidak ada kami meminimalisir betul tatap muka atau pertemuan antara orang dan orang per orang, sehingga dapat betul-betul meminimalisir potensi terjadinya istilahnya itu main mata lah antara calon pelamar dengan yang melakukan verifikasi. Kemudian juga melalui pengolahan hasil seleksi itu juga dilakukan dengan menggunakan sistem, juga ada di dalam fitur ini. Termasuk juga tadi kalau ada nanti afirmatif yang diberikan, yang biasanya kalau di dalam proses seleksi itu dituangkan nanti di dalam peraturan Menpan RB. Nanti Permenpan RB inilah yang dijadikan oleh BKN sebagai dasar perhitungan afirmatif tadi. Jadi BKN tidak bisa kemudian memberikan afirmatif kalau itu tidak dituangkan di dalam aturan. Jadi itu sama seperti yang di dalam proses seleksi ASN yang lain-lain, apakah itu terkait dengan putra-putri Papua misalnya, itu juga diberikan afirmatif, dan itu yang kemudian dijadikan dasar di dalam perhitungan kelulusan bagi seorang ASN. Selanjutnya beberapa portal lain yang juga kami siapkan di dalam portal SSCN ini, mulai termasuk pengumuman, mereka bisa semua mengakses terhadap portal dengan dengan sangat mudah dan sangat sederhana prosesnya di situ, termasuk juga alur petunjuk penggunaan juga disiapkan di dalam portal-portal tadi.
Termasuk juga kami menyiapkan simulasi pemilihan formasi, itu juga ada di dalam sistem portal yang sama. Nah, untuk sumber data di dalam pendaftaran ini tadi kami sudah sampaikan, data akan terintegrasi dengan di dalam proses penerimaan SSC ASN. Pertama, kalau terkait dengan GTK, guru tenaga honorer, data akan terintegrasi dengan data yang ada di data Dapodik untuk pengecekan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi nanti sistemnya, begitu yang bersangkutan melakukan pendaftaran, misalnya saya, Harmen, melakukan pendaftaran, masukkan nomor induk penduduk, nomor induk penduduknya nanti akan langsung membaca ke database-nya Dukcapil. Begitu dikenali bahwa Harmen ini adalah betul menjadi penduduk Indonesia, maka dia bisa melanjutkan proses pendaftaran berikutnya, yaitu memasukkan, kalau dia tercatat sebagai guru honorer, maka dia memasukkan NUPTK-nya, kemudian sistem juga akan langsung membaca ke database-nya Dukcapil. Begitu ditemui, maka nama yang bersangkutan dikenali di dalam database-nya Dukcapil, maka yang bersangkutan bisa langsung mendaftar, melanjutkan proses pendaftaran. Data juga terintegrasi dengan program studi yang di bawah teman-teman di Kementerian Dikti untuk memastikan bahwa ijazah yang digunakan oleh seluruh pelamar itu adalah ijazah yang terdaftar di lembaga pendidikan tinggi kita. Nah, untuk yang Kementerian Kesehatan juga sama, tapi tidak terlalu relevan di dalam rapat dengan GTK hari ini. Tapi intinya adalah datanya untuk dokter, tenaga kesehatan lainnya, komite farmasi itu juga terintegrasi dengan data-data di teman-teman di Kementerian Kesehatan. Nah, terakhir adalah dari sisi timeline, tadi Prof. Nunu sudah menyampaikan dari sisi jadwal, jadi kita mungkin akan fokus di yang tengah, jadi P3K guru, sebetulnya di dalam rapat terakhir, dan ini juga sudah konsisten dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri PAN di dalam Komisi 2 minggu lalu, kebetulan kami juga ikut rapat di Komisi 2 mendampingi Pak Kepala, itu pendaftaran nanti akan kita mulai di Mei, Bu Nunu. Jadi bulan Mei bukan bulan April, tetapi bulan Mei. Kenapa? Karena di bulan April ini juga dibuka pendaftaran untuk program pendidikan kedinasan. Jadi kalau kita buka bersamaan, nanti tak khawatirnya akan datanya jadi tubrukan kemana-mana. Jadi ada selang waktu, tetapi proses pelaksanaannya tetap konsisten. Jadi proses pelaksanaan itu tetap konsisten, sama dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Nunu. Tahap pertama itu nanti seleksinya akan dilakukan Agustus, kemudian pemberkasan itu akan dilakukan di sekitar bulan September. Selesai pemberkasan, maka yang bersangkutan kemudian langsung diangkat atau ditetapkan nomor induk penduduknya, nomor induk pegawai P3K-nya. Nah, begitu yang bersangkutan kemudian ditetapkan nomor induk pegawai P3K-nya, maka PPK diminta untuk menyiapkan SK pengangkatannya. Nah, begitu diterbitkan SK pengangkatan oleh PPK, maka mereka langsung berhak untuk menerima gaji P3K-nya. Jadi itu mekanisme yang dilakukan. Yang tahap kedua adalah di bulan Oktober, sama tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Sedicien. Dan tahap ketiga adalah di bulan Desember proses seleksinya. Jadi ada selang waktu sekitar 1 bulan untuk melakukan pemberkasan terhadap seluruh para pelamar yang nanti baru mereka masuk ke dalam seleksi tahap kedua dan tahap ketiga. Karena mereka memang diberikan batas waktu untuk bisa mengikuti seleksi 3 kali untuk setiap calon P3K ini. Terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu Panja, kami juga sudah menyampaikan jawaban tertulis kepada Bapak Ibu semua, dan jawaban tertulisnya sebetulnya di dalam jawaban kami, karena banyak pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan kepada BKN itu terkait dengan kebijakan. Nah, kalau terkait dengan kebijakan, itu ranahnya ada di Kementerian PAN-RB, Bapak Ibu. Jadi, BKN itu adalah melaksanakan kebijakan yang sudah dituangkan oleh Kementerian PAN-RB. Jadi, kebijakan formasi itu adalah ranah ada di Kementerian PAN-RB, dan tetapi dasarnya tentu saja semua adalah Undang-Undang 5 tahun 2014 dan PP 49 tahun 2018 tentang
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu Ketua Panja, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharman. Selanjutnya kita dengarkan paparan dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Bapak Dr. Insinyur Katmoko Arisambodo. Pak Doktor. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kita mau jadi dokter. Mohon izin Bu, suara saya sudah bisa didengar? Disebut-sebut terus. Pak Dr. Insinyur Katmoko. Sudah bisa didengar Bu suara kami? Wah, loud and clear. Sudah bisa didengar? Ya. Oke. Sudah sangat jelas Pak. Baik, terima kasih Bu. Silahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, Pak Anggota Panja yang kami hormati, Bapak Deputi, Bapak Dirjen, dan Ibu Sesdijen yang hadir di tempat yang kami hormati. Perkenankan kami wakili Pak Deputi SDM Aparatur untuk menyampaikan terkait hal-hal yang menjadi pertanyaan dari Komisi 10 DPR RI. Jadi mohon izin Pak Deputi kali ini tidak bisa hadir sendiri, mungkin yang acara yang besok pagi beliau yang akan menghadirinya. Paparan kami sebetulnya apa yang sudah kami sampaikan secara umum di Komisi 2 minggu lalu terkait dengan kebijakan pengadaan ASN secara umum. Namun untuk mempersingkat waktu ada beberapa hal yang kami coba perpendek karena ada beberapa hal juga kayak Deputi maupun oleh Ibu Sesdijen GTK. Jadi Bapak Ibu sekalian terkait apa yang disampaikan Pak Harmen tadi kami garis bawahi bahwa memang untuk kebijakan dan sebagainya formasi ada di Kementerian Pan RB dan oleh karenanya itu dalam hal ini Kementerian Pan RB juga telah membentuk apa yang disebut dengan tim Panselnas, Bapak Ibu sekalian, tim Panselnas 2021 yang ini untuk tahun 2021 CPNS, tapi juga seleksi untuk PPPK guru ini tadi. Kira-kira susunannya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian, sebagai ketua tim pengarah adalah Menteri Pan RB, kemudian ketua tim pelaksana di BKN, kepala BKN sebagai ketuanya, kemudian ada tim pengawas, Deputi PIP bidang Polhukam PMK BPKP, kemudian juga ada tim audit teknologi dari Sestama BPT, kemudian tim pengamanan teknologi, Deputi Proteksi BSSN, kemudian tim Quality Assurance, staf ahli bidang budaya kerja Kementerian Pan RB, tim penyusun naskah seleksi yakni dari Kemendikbud dan beberapa instansi pembina yang menyusun terkait dengan soal-soal lain. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini perkenalan terkait dengan tim Panselnas yang memang dari tahun ke tahun kita bentuk dalam rangka apa? Selain dalam rangka pelaksanaan, tentunya juga dalam bentuk pengawasan. Jadi di tahun ini kita akan mencoba lebih menyempurnakan kembali, memperbaiki kembali sistem pengawasan pada waktu seleksi itu beredar di secara khusus mengharapkan supaya kita bersama bisa menghindari calo-calo tersebut, dan kalau memang ada yang kemudian kurang sesuai atau melanggar hukum dan sebagainya bisa disampaikan kepada pihak yang berwajib. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian terkait dengan beberapa kebijakan yang sudah dilakukan di Kementerian Pan RB dan dalam hal khususnya adalah untuk kaitannya dengan P3K, ada PP 49 tahun 2018 yang tadi juga bisa disampaikan terkait dengan manajemen. Kemudian 2020 jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak seluruh jabatan fungsional yang ada di ASN itu bisa didapat. Ini ada 147 jabatan yang bisa diduduki. Salah satunya adalah guru yang akan kita rekrut bersama. Kemudian yang kedua ada Perpres 98 tahun 2020. Ini terkait dengan gaji dan tunjangan P3K. Barangkali tadi dari Kemendagri dan dari Pak Harmen juga sudah menyampaikan terbitnya Perpres ini kemudian menjadi awal
guru-guru, dosen, tenaga kesehatan yang telah diseleksi pada tahun 2019, kemudian bisa dilanjutkan untuk dilakukan pengangkatan. Dan ini adalah Permenpan RB tahun 2020. Ini mengatur masa hubungan perjanjian kerja P3K. Secara garis besar Bapak Ibu sekalian, bahwa masa hubungan perjanjian kerja P3K itu minimal 1 tahun dan maksimal adalah 5. Namun selanjutnya diperpanjang kembali lagi untuk minimal. Kemudian Permenpan yang kedua adalah Permenpan RB 71 tahun 2020 terkait dengan pemberian kuasa pengangkatan P3K. Ini saya pikir tidak terlalu penting untuk dibahas di sini. Dan Permenpan RB 72 tahun 2020 yang sifatnya inmalah, yang merupakan pengangkatan mereka yang telah lulus di tahun 2000. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kebijakan CPNS 2021, nanti Pak Menpan akan mengeluarkan kembali keputusan Menteri Pan RB. Keputusan Menteri Pan RB saat ini sedang kami bahas bersama dengan stakeholder terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan anggota Panselnas lainnya. Sehingga nanti diharapkan sebelum waktu pendaftaran keputusan Menteri Pan RB tersebut sudah dapat ditetapkan. Kemudian beberapa hal poin yang menjadi dasar atau isi dari Permenpan tadi, barangkali sebagian tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Sesdijen terkait dengan afirmasi untuk kompetensi teknis dan sebagainya. Itu memang sudah melalui pembahasan bersama Panselnas, bahwa ada afirmasi terkait yang mereka yang berumur di atas 40 tahun dan sudah memiliki pengalaman. Kemudian juga terkait disabilitas Bapak Ibu sekalian, kami juga mendukung program-program pemerintah bahwa pada prinsipnya untuk disabilitas memang perlu diberikan perhatian khusus. Dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Disabilitas, bahwa kita berusaha untuk setidak-tidaknya mewujudkan 2% dari formasi tersebut bisa dilamar oleh mereka. Sosialisasi Bapak Ibu sekalian, seperti dijelaskan oleh Bu Sesdijen GTK tadi, bahwa kami bersama-sama telah melakukan sosialisasi di 5 tempat, dan selain sosialisasi secara fisik maupun online tersebut, kami juga di Kementerian Pan RB secara intensif melakukan coaching klinik atau lanjutan atau diskusi lanjutan, baik itu terkait dengan formasi guru P3K maupun formasi-formasi CPNS lainnya. Karena mengingat seluruh formasi CPNS dan P3K juga akan ditetapkan oleh Kementerian Pan RB. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan updating formasi. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini seluruh rangkaian untuk pengusulan sudah kami selesaikan. Saat ini Bapak Ibu sekalian sudah ada 539 instansi yang sudah usul dan dokumennya sudah lengkap. Ini terdiri dari 56 kementerian lembaga, 34 provinsi dan 449 pemerintah kabupaten. Kemudian ada 49 instansi sudah usul, namun masih perlu melakukan dokumen yang ini ada seluruhnya adalah dari pemerintah kabupaten kota. Dan kemudian ada 32 instansi yang tidak usul, di mana 32 instansi tersebut 10-nya adalah pemerintah kabupaten kota. Dan ini kami juga sudah melakukan beberapa approach sebelumnya untuk dilakukan pengusulan. Selanjutnya terkait jumlah Bapak Ibu sekalian, ada sedikit update yang perlu kami sampaikan, bahwa untuk guru P3 dari sejumlah formasi 1.2.616, ya, itu saat ini ada update sekitar yang rencana akan ditetapkan adalah 565.633.000. Ini sesuai data cut-off kami per 22 Maret 2021. Saja data ini bergerak Bapak Ibu sekalian, karena memang ada beberapa daerah yang, namun terkait dengan formasi ini Bapak Ibu sekalian, kami akan segera tetapkan setelah nanti ada satu lagi dokumen yang kami butuhkan, yakni terkait dengan kualifikasi pendidikan para guru
kualifikasi pendidikan para guru yang dalam hal ini akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami menunggu dokumen tersebut lengkap, baru kemudian formasi itu akan kami tetapkan. Sedangkan rinciannya Bapak Ibu sekalian, tadi ada di sebelah kanan, bahwa untuk formasi guru itu di Pemprov, itu jumlahnya ada 133.195, kemudian di Pemkap atau Pemkot itu ada 432.438. Jabatan dengan alokasi penetapan kebutuhan terbanyak tahun 2021. Untuk pemerintah pusat ada 15 besar, untuk provinsi dan kabupaten kita coba klasifikasikan menjadi 3 jenis jabatan. Yang kedua jabatan tenaga kesehatan, dan ketiga adalah jabatan teknis. Untuk jabatan guru, untuk pemerintah provinsi yang akan banyak ditetapkan adalah guru BK. Kemudian yang kedua adalah guru TIK, yang ketiga adalah guru matematika, yang keempat adalah guru seni budaya, yang kelima adalah guru bahasa Indonesia. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten kota, jabatan guru yang akan ditetapkan terbanyak adalah guru kelas, guru penjas orkes, guru BK, guru TIK, dan guru seni budaya. Terakhir terkait dengan jadwal Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Deputi Sinka, bahwa pada prinsipnya di tahun 2021 pemerintah merencanakan ada beberapa seleksi terkait ASN. Yang pertama terkait sekolah kedinasan, kemudian ada CPNS dan P3K untuk non-guru, dan P3K guru. Khusus untuk P3K guru, tadi sudah dijelaskan akan dilaksanakan 3 kali seleksi dengan pengaturan yang akan nanti ditetapkan oleh peraturan lanjut. Sedangkan untuk tadi juga mulai Mei, sekitar Mei dan Juni. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar, dan kemudian untuk seleksi dan sebagainya nanti bisa kita mulai di bulan Agustus dan seterusnya. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, paparan dari Kementerian PAN-RB, kurang lebihnya kami mohon maaf. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih Bu.